Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu akan terlebih dahulu ya. Aura, Rama, nanti sekarang anak-anak perhatikan ya dan simak baik-baik video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kalian pada pagi ini tetap semangat untuk belajar bersama ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa lagi anak-anak dan tentunya masih bersama Ibu. Saya tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang tema 1, subtema 2 pembelajaran. Betul sekali. Ini lanjutan dari minggu yang lalu ya. Dan sekarang kita akan lanjut kepada subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1. Nah, sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang apa itu indahnya keberagaman budaya di Indonesia sendiri. Sekarang kalian akan belajar tentang cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Ada bacaan yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Nah, di sini ada paragraf 1, yaitu Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama untuk melakukan percobaan tersebut. Paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin langsung meminta izin kepada teman-temannya untuk melakukan sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin melaksanakan sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan jika rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar saat temannya sedang beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Dan di sini ada paragraf yang ketiga, yaitu tiba saatnya. Keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan untuk memotongkan benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti pun ikut membantunya. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tadi ini. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ada penjelasan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Mari kita perhatikan kembali videonya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf anak-anak.
Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok sendiri yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada bacaan tadi. Nah, kita lihat pada paragraf 1. Pada paragraf 1 itu terdiri dari 7 kalimat. Sekarang kita akan mencari mana sih yang termasuk gagasan pokok dan mana sih yang termasuk gagasan pendukung dalam bacaan tadi. Pada kalimat yang pertama, yaitu mereka sedang mendapatkan tugas tentang melakukan percobaan tentang bunyi. Pada kalimat yang kedua itu dijelaskan, mereka akan mengerjakan tugas itu di rumahnya. Kalimat ketiga, mereka menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan untuk melakukan percobaan tersebut. Dan pada kalimat yang keempat, mereka membawa kaleng yang sudah dilubangi. Dan di paragraf kalimat kelima, yaitu Udin dan Beni membawa benang kasur. Dan mereka berkumpul di halaman depan untuk melakukan percobaan tersebut. Kita tahu bahwa kalimat kedua sampai kalimat ketujuh itu masuk dalam paragraf kalimat yang pertama. Jadi, di sini gagasan pokok pada paragraf 1 ini adalah pada kalimat pertama dan gagasan pendukung ada pada kalimat kedua sampai ketujuh ya anak-anak. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung setelah kalian melihat video yang tadi yang sudah dijelaskan di sini. Ya, sudah paham. Lanjut kepada materi IPA yaitu tentang indera pendengaran yaitu telinga. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita. Kita mempunyai indera pendengaran yaitu telinga. Ini adalah gambar atau penampakan pada telinga kita. Nah, jadi telinga itu adalah indera pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu. Dan di sini ada bacaan itu tentang indera pendengaran atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar ataupun itu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara angin mengalir, dan musik. Apa saja sih bagian dan fungsi indera pendengar itu? Tadi kita sudah melihat organ-organ pada indera pendengar kita dan bagaimana proses masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Nah, sekarang kita lanjut pada materi IPS. Kita lihat videonya. Di Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, di Indonesia sendiri kita menganut ada beberapa macam agama yang berbeda-beda. Apa kalian sudah tahu? Apa saja? Hindu, Islam, Kristen, Buddha, Katolik. Satunya Konghucu. Nah, sekarang kita lanjut melihat videonya dan di sini akan dijelaskan perbedaan agama dan kita itu harus saling menghormati satu sama lainnya. menganut ada 6 agama yang berbeda-beda, yaitu ada Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen ya anak-anak. Nah, di sini apakah ada yang berbeda agamanya dari teman-temannya yang lain? Apakah di sini ada yang agamanya berbeda dari
teman-temannya? Nggak ada. Nah sekarang kita lanjut ke videonya. Nah di sini ada bacaan tentang seseorang guru yang bercerita tentang perbedaan agama dalam satu kelas. Kita lihat videonya. Di sini ada yang berbeda agama dari teman-teman yang lain. Kita tidak boleh memusuhi atau mengucilkan teman-teman yang berbeda agama dari kita ya anak-anak. Karena kita harus saling menghormati. Nah di sini ada bacaan tentang yaitu belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita yang selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan untuk bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain kecuali pada hari raya saja. Ada yang tahu apa saja bagian dan fungsi dari indera pendengaran? Belum, Bu. Nah, kalau belum, sekarang mari kita simak kembali video dan di sini akan ada bagian-bagian pada indera pendengaran. Ini adalah bagian-bagian dari organ telinga kita. Sebelum suara masuk ke dalam telinga kita, itu melalui beberapa proses, yaitu yang pertama gelombang suara terlebih dahulu. Kemudian dari gelombang suara itu masuk pada daun telinga. Dari daun telinga disaring lagi menuju saluran telinga. Dari saluran telinga masuk kepada gendang telinga. Dari gendang telinga masuk lagi ke telinga tengah. Dari telinga tengah masuk ke dalam tulang pendengar. Dari tulang pendengar masuk ke rupiah siput. Dari rupiah siput masuk ke dalam telinga dalam. Dan yang terakhir baru disaring hingga masuk pada saraf auditori. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya akan bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan akan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan akan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengar menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Di masjid tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan yang spesial, yaitu ketupat dan opor ayam tentunya. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, jika menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjar atau janur yang sangat tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali jika menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Hahaha. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, itu tadi cerita tentang perbedaan agama dalam di Indonesia ini. Walaupun kita berbeda-beda agamanya, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain. Paham? Nah, kita lanjutkan untuk videonya. Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang perbedaan agama dan kita tetap harus menghormati satu sama lain. Di Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI.
tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja kita belajar hari ini anak-anak? Tentang gagasan pokok dan pendukung Dan IPA, yaitu indera tentang pendengar. indera pendengaran, dan yang ketiga tentang keberagaman di Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menjaga, saling menyapa, dan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajarannya hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita belajar pada masa pandemi kayak gini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.